Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para salikin, para jamaah, semoga kita mendapatkan rahmat dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita Amin. melanjutkan ngaji kita pada pagi hari ini, pada sore hari ini menjelang iftitar dengan membahas tentang kitab Minhajul Abidin. Dan ini masih meneruskan tentang mengapa kita harus menjaga perut kita agar tidak memakan sesuatu yang berlebihan, apalagi yang haram dan yang syubhat. Biasanya kalau orang suka memakan yang haram dan syubhat, dia tidak akan pernah menghitung apakah yang dia makan itu halal, haram, atau syubhat. Akan halal itu nomor sekian dan haram itu terus dilakukan. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, yang perlu kita lakukan sekarang adalah tentang bagaimana kita menjaga yang haram dan syubhat yang menjadi masalah kita sehari-hari. Dan kemarin sudah pada satu tingkat atau satu bahasan mengenai Ikan gantinya, orang gantinya. yang halal itu akan memperdorong untuk amal-amal sunnah. Kalau yang haram itu mengurangi semangat untuk beramal secara wajib. Nah, karena kita lanjutkan, wa qala al-muallif fi hadzal kitab wa nafluhuma bi ulumiyya fid darain amin ya rabbal alamin. Wala kharaja 'alal fakir ay ya'khudha min awwali sultan li annaha in kanat milkas sultan fa'ata fakir falahu akhdhu bila roibin. Kalau yang jelas kemarin ghosab, kalau barang itu nggak jelas sumbernya dari ghosab, maka kita tidak boleh menerima. Wala kharaja 'alal fakir, dan tidak bersalah bagi seorang fakir mengambil ayyahudha min awal sultan dari hartanya pemerintah li'anna kanat milku sultan kalau itu memang gaji pokoknya. Orang teman-teman saya dulu mengatakan gajinya amplop coklat. Ya, amplop coklat itu sah. Tapi kalau amplopnya itu putih, ukurannya nggak jelas, maaf, ada saweran sono saweran sini, maka itu tidak diperkenankan untuk diterima. Fa'atul fakir, lalu diberikan kepada orang fakir, maka itu sah. Kalau itu memang dari gaji raja, gaji pemerintah, atau gaji siapapun tokoh. Falahu akhdhu bila roibin, itu boleh menerima tanpa ragu-ragu. Kalau itu gajinya gaji dari yang pokok. Wa in kanat min fa'in au kharaji au usurin falil fakiri fihi hakun wa kadzika li ahli ilmi. Kalau sumber penerimaan negara dari pajak fa'in atau dari upeti dari seseorang atau dari negara yang menjadi jajahannya, kemudian mengeluarkan au usrin falil fakir, jadi menambahkan 10% dari fakirnya itu, ya Bapak, itu boleh diberikan 10% kepada fakir. Fihi artinya uang yang dari tadi, uang dari FAI, dari upeti dan pajak itu, ya. Fihi hakun wa kadzalika alil ilmi, dan itu juga diberikan kepada orang yang ahli ilmi. Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mengapa di beberapa APBD boleh, nah, menurut saya boleh, dan aturan membolehkan pemberian pada guru-guru ngaji itu
boleh dialokasikan dari APBD karena APBD itu sumbernya salah satunya adalah dari pajak itu. Sehingga selain fakir miskin, maka guru juga boleh diberikan alokasi 10% totally ya dalam rangka meningkatkan kealiman mereka. Hal ini disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Man dakhalal Islam ta'iman wa qara'an Qur'an zahiran." Barang siapa yang sudah masuk Islam dan sudah membaca Quran secara jelas, artinya beliau ahli Quran, ya, maka dengan demikian falahu orang seperti itu fi baiti malil muslimin kullu sanatin mi'atani dirham. Jadi kalau orang yang ahli Quran, hafal Quran, maka dengan demikian menurut Islam, maka dia harus mendapatkan hak dari Baitul Muslim, dari Baitul Mal. Ya Basnas lah kira sekarang itu ya. Kalau memang itu dikatakan sekarang, berapa? Kullu sanatin setiap tahunnya itu mi'atani dirham 200 dirham. Jadi mengapa orang-orang yang ahlul Quran, hufat bil ghaib itu perlu untuk disantuni oleh negara karena beliaulah yang akan membimbing kita semuanya untuk menjaga agar alam ini menjadi tenang karena bacaan-bacaan Quran tadi. Diriwayatkan yang lain, bahasanya itu adalah mi'atani dinar. Jadi bukan dirham tapi dinar. Dinar itu lebih kecil nilainya daripada dirham. Illam ya'khudhuha dunya akhadhuha fil akhirah. Jika tidak mengambilnya, artinya banyak orang yang ahli Quran itu tidak mengambil. Enggak lah, saya masih ada pendapatan lain. Maka nanti mengambilnya di akhirat. Bagi orang yang ahli Quran. Ahlul ilmi. Ya, dan beliau-beliau itu mendapat hak di dalam konteks bernegara. Wa idza kana kadzalika fal fakir wal alim ya'khudhani min haqqihima. Apabila ketentuannya seperti itu, maka orang fakir dan orang miskin, orang fakir dan orang berilmu boleh mengambil hak mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada penerimaan negara katakan zakat. Ya. Dari zakat itu nanti ada asnaf, ya ini kan Ibnu Sabil dan juga fakir miskin. Maka dengan demikian negara harus menyisihkan kepada beliau-beliau itu sebanyak 10%. Bapak Ibu sekalian, kalau sekarang katakan APBN kita 2.600 triliun, maka 10%-nya alias 260 triliun itu untuk fakir miskin dan untuk kaum penghafal Quran, kaum alim. Itu seharusnya. Ya, tapi ya mungkin penyusun APBN-nya tidak mengalokasikan secara Islam. Sehingga dengan demikian mungkin tidak seperti itu. Tapi saya yakin ada di APBD bagi pemerintah daerah itu mengalokasikannya untuk para alim, para guru, guru-guru ngaji, dan termasuk di dalamnya guru Al-Quran dan juga fakir miskin. Nah, itu Bapak sekalian. Dilanjutkan, wa qolal mu'alif fi hadzal kitab qalu wa idza kana al-malu mukhtalitan bimalin maghsub, apabila harta penguasa itu bercampur harta yang ghasab. Harta ghasab itu harta pemerintah yang diambil dari menarik yang tidak pada pas. Misalkan menarik dari pajak-pajak hiburan. Nah, itu berarti sumbernya sudah salah. Sumbernya adalah sudah haram. Maka dengan demikian pengalokasiannya untuk kaum alim tadi, untuk ahlul Quran tidak bisa. Jadi harus dialokasikan dari sumber-sumber yang betul. Layum kunutam tamizuhu, dan harta itu tidak memungkinkan membedakannya. Ya, sudah masuk APBN loh. Ini dari mana, ini dari mana, ya? Ala sahibi wa dzurriyyati, atau ini sesungguhnya ghasab tapi tidak tahu kemana harus dikembalikan, ya.
fala mukhlasa listan minhu, maka dengan demikian tidak ada ruang terselamatkan dari penguasa yang ghosab tadi, illa bi ayyata saddaqo bihi, kecuali ia menyedekahkan harta itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada harta yang tidak jelas, ya, tapi kita tidak tahu sumbernya dari mana, tapi kita tidak yakin keabsahannya, kehalalannya, maka di sini sodakohkan saja. Jangan dipakai untuk makan, nanti akan mempengaruhi cara kita beribadah atau kualitas beribadah kita. Saya lanjutkan, wa makana Allah ya'muruhu bisadaqati 'alal fakir, dan pasti Allah tidak akan memerintahkan kepadanya untuk bersedekah kepada orang yang fakir karena hartanya nggak jelas. Nah, harta yang diberikan yang fakir miskin itu yang jelas. Memang itu kalau dalam konteks sistem ekonomi Islam, itu namanya nanti ada baitul mal. Baitul mal sumbernya adalah zakat, infak, sodakoh, dan sebagainya. Lah itu sah dan itu diberikan kepada fakir miskin. Wayan hiyal fakir an kubuliha au ya'dzana lil fakir fil kubul. Padahal Allah melarang orang fakir untuk menerima harta penguasa itu. Karena hartanya udah nggak jelas. Dari mana? Ghosab, maaf, dari korupsi. Maka dengan demikian itu tidak boleh diterima. Wa alaihi haramun, kepada mereka itu, ya, hartanya adalah haram bagi orang yang menerima. Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian. Banyak yang diantara kita memiliki lembaga pendidikan, apa musola, ada madrasah, ada pesantren. Kalau menerima sumbangan, kita harus mikir-mikir. Sumbangannya itu halal atau harta yang diperoleh dengan cara yang tidak benar. Nah, mari kita lanjutkan. Fa'idhalil fakir ayyakhudha ila ainal ghasab wal haram falaysa lahu akhdhuhu. Maka dengan demikian, bagi seorang fakir boleh mengambil selain yang gosok. Yang gosok pasti tidak boleh. Tapi kalau alokasi dari negara dan asumsinya negara itu diambil dari zakat-zakat yang benar lewat Basnasnya, atau diambil dari zakat melalui APBN-nya, maaf, dari pajak dari APBN, tapi yang sah, maka ini boleh diambil selain yang gosok. Ya, falaisalahu akhdhuhu, maka tidak boleh bagi seorang miskin mengambil harta gosok yang haram itu. Jadi teman-teman kita yang kurang diberi kelebihan, kita juga sebaiknya bisa mengukur, menilai yang membagi-bagi menjelang Ramadan, menjelang Idul Fitri itu hartanya dari mana. Kemudian yang kedua, kalau ada tokoh bagi-bagi menjelang pemilu, pilkada, ini dari mana? Nah, itu harus bisa dimengerti. Karena itu kadang-kadang orang yang di bawah kan tidak mempertanyakan kan, sehingga mengapa orang di bawah pun kadang-kadang ibadahnya juga tidak pateng, tidak serius, tidak khudur karena memang yang dimakan kadang-kadang tidak mempertanyakan itu. Wa hadhil masail la yumkin fatwa fiha illa bisatin watas fikin. Dan persoalan-persoalan ini tidak memungkinkan diberikan fatwa kecuali dengan uraian yang panjang lebar dan dibedah. Artinya kalau sudah dibedah, jelas itu mungkin ada halalnya, boleh diterima. Tapi kalau jelas haramnya atau mayoritas haramnya, maka sumbangan-sumbangan itu jangan diterima. Nah, selanjutnya, para salikin rahimakumullah, wasti'abul qawli fima yahruju anil maksudi minal kitab. Terus pembahasan ini selanjutnya memang dibahas secara khusus di dalam kitab Al-Halal wal Haram sebagai bagian dari Ihya Ulumuddin. Ya,
alladzi sofnau tajidu masruhan mubayyinan insyaallah ta'ala. Disinilah kita akan bisa menemukan mana penjelasan yang detail harta yang haram dan harta yang halal atau yang subham. Kemudian ini tidak kita bahas secara khusus. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau ditanyakan begini, fa inkila fama taqulu fi silati ahli syuk wa ghairihim. Ini ada pertanyaan. Kalau tadi itu ada sumbangan-sumbangan dari pemerintah, maaf saweran-saweran ya, atau dermawannya pemerintah kemana-mana kayak Sinterklas gitu, harus ditanya ini APBN atau uang pribadi. Kalau APBN mengapa harus dikirim secara menurut momen tertentu? Toh nanti APBN juga akan menyampaikan. Nah, karena itu harus ditanya. Nah, ini pertanyaan berikutnya, kalau yang memberi sumbangan itu adalah orang pasar, ahlu suk, artinya orang perdagangan dan lain sebagainya, hal yazama rudra aul baksu anha. Ya, apakah mesti menolaknya rudduha aul baksu anha, atau kita meneliti dulu ya. Waqad alim tamu jaza fatahum, dan telah ya engkau ketahui tentang jual beli mereka serampangan, wakilatan tadharihim fi mualamatihim, dan harganya timbangannya sudah nggak jelas, artinya perdagangannya itu sudah nggak benar. Oh, jangan beli di toko situ. Toko situ itu mesti timbangannya dikurangi. Jadi sebelah kiri, ya itu dulu kan ada timbangan manuan, itu yang kiri itu ditambahin satu benggol. Waktu dulu ya, zaman dulu kita masih banyak itu, berarti terkurangi setengah on. Nah, kalau orangnya seperti itu, maka dengan demikian perdagangannya tidak benar, silatul ikhwan, dan itu menjadikan sesuatu sumbangannya tidak boleh diterima. Namanya perdagangan udah nggak benar. Dia cari untungnya itu apa ya? Curang. Nah, kalau curang seperti itu maka tidak boleh diterima. Maka dengan demikian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, fal jawab, maka jawabannya terhadap bagi mereka itu, artinya orang yang menyumbang baik pedagang maupun dari kaum pegawai negeri, ya, annahu idza kana dhairul insanu sholih wa satr, kalau para pemberinya itu diketahui adalah orang baik dan tidak fasik, artinya ada kesalahan tapi tidak terbuka, fala kharaja alaika fil qabul sillati wa saddiqatihi wa la yalzamul jaisu, ya, maka tidak ada salahnya bagimu dalam menerima pemberiannya, sedekahnya itu, dan tidak usah wajib wala yalzamul baksu, tidak perlu untuk dihisab, diteliti, nggak usah. Orangnya sudah diyakini baik, orangnya alim, orangnya memang dermawan, suka memberi, tidak ada momen selalu memberi, maka itu boleh diberi, boleh diterima. Bi antakulu qad fasada zaman, dengan engkau berkata nggak perlu. Wah, ini jangan-jangan ada uang dari mana ini? Nah, itu nggak usah. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian menemukan orangnya baik, kelakuannya baik, cara dagangnya baik, dan dia memang dermawan, kita terima saja, boleh diterima. Nah, fa in hadza su'u dzanni bidzalika rajul muslim, karena sesungguhnya ucapan merupakan prasangka yang dzan kepada orang muslim juga tidak boleh. Jadi curiga terus, wah ini jangan-jangan dari sana, jangan-jangan ini dari saweran, jangan-jangan dari korupsi sana, itu nggak boleh. Karena sudah meyakini orang itu baik, ya. Nah, bal husnudzon bil muslim makmurun bihi, bahkan sebaliknya husnudzon terhadap seseorang muslim itu adalah makmurun, diperintah, bihi, kepada orang yang kita yakini, kita meyakini orang itu adalah orang baik dan ahli sedekah. Itu Bapak sekalian, sedikit lagi.
Tsumma a'lam ma huwa aslu fi hadil babi wa huwa ayyahahuna syai'aini. Kemudian ketahuilah sesungguhnya tentang hal ini, artinya beri-memberi, artinya orang memberi hadiah, yaitu ada dua hal. Ada dua sifat, ada dua hukum. Ahaduhuma hukmus syar'i wa dhahiruhu. Yang pertama kita harus lihat syariatnya, hukumnya secara lahiriahnya itu baik atau tidak. Kalau orangnya baik, maka kita terima. Ya. Karena syariatnya, lahiriahnya sudah kelihatan. Wasani, dan yang kedua hukmul wara' wa haqqahu, dan yang kedua adalah hukum kita lebih baik wara', hati-hati dari secara hakikinya daripada kita teledor untuk bisa menerima hadiah-hadiah yang diyakini atau didhon itu tidak benar. Lebih baik wara' tidak usah diterima. Nah, penjelasannya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, fahkum syar'i an ta'khudha ma ataka mimman dhahira shalah. Adapun hukum syariat adalah hendaknya engkau mengambil sesuatu yang datang kepadamu yang lahiriahnya baik dulu. Ya, lihat dulu deh. Jangan melihat suudon dulu. Setiap orang dicurigai jika tidak boleh. Wala tas'alu ila an taqayyakna annahu ghasabun aw kharun bi'ani. Jangan engkau bertanya kecuali engkau yakin memang hartanya itu ghasab dan hartanya itu adalah haram. Tapi kalau sudah jelas haram, sudah jelas ghasab, maka tolak. Itu berarti namanya apa? Namanya syar'i wa dhuhri. Jadi secara syariat dan lahiriahnya itu akan kelihatan. Kalau yang warok, ya, wa hukmul warok, dan hukumnya kita hati-hati, Allah ta'khudha syai'an min akhatin, hendaknya engkau tidak mengambil apapun dari seseorang. Siapa orangnya itu? Harus dilakukan hatta tabkhasa anhu ghayatal bahsi wa tastaksya ghayatal ikhtisa'in. Kita teliti dulu secara maksimum dan meminta keterangan dengan keterangan yang maksimum juga. Bapak Ibu sekalian, maaf izin, ini maaf ya Bapak Ibu sekalian ya, kayak yang punya pesantren seperti kita. Bapak Ibu terima kasih. Bolehkah itu ditransfer dari rekening pribadinya? Oh, itu kalau itu ya saya terima, saya akan terima, saya kirim melalui rekening saya pribadi. Itu baru bagus. Tapi kalau nyumbangnya itu cash dan cashnya itu tidak diketahui keyakinannya, maka sebaiknya tidak diterima. Ini Imam Ghazali ya, sangat hati-hati terhadap pemberian. Nah, gitu ya. Maka dengan demikian, fastaikona anula subhatan fihi, sehingga kita itu yakin pemberian itu tidak ada yang subhat fihi, artinya sumbangan-sumbangan tadi, bihalin wa illa faturtu, dan jika tidak maka engkau sebaiknya mengembalikan. Itu yang paling akhir ya Bapak Ibu sekalian, falaqad ruya an Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu in ghulaman lahu atahu bilabanin wasyarubuhu, diceritakan ya Sayyidina Abu Bakar diberi minum oleh hambanya, minumannya enak. Fayaqul ghulam, lalu budak itu berkata, ya, kuntu idza ji'tuka bisa'in tas'alni anhu, mengapa engkau minum itu tidak bertanya wahai Sayyidina Abu Bakar? Walima lam tas'alni an hadzal laban, mengapa engkau tidak tanya ini dari mana susu ini? Faqala wa ma qissanin, lalu beliau berkata, bagaimana kisahnya? Maka sang budak tadi mengatakan, ini saya peroleh fil jahiliyah fa'toni hadza, saya cara peroleh dengan cara menekan, cara bodoh, dan ini saya berikan kepadamu. Saat itu juga Bapak Ibu sekalian,
Fataqayya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa qala Allahumma hadhi maqdirati fama baqiya fil aruki fa anta khasbuhu. Begitu tahu makanan yang sudah diminum tadi dari barang yang haram, dari menekan orang, maka dimuntahkanlah oleh Sayyidina Abu Bakar. Seraya berdoa, ya Allah, sekedar ini kemampuanku. Saya tidak tahu tadi, ya. Maka dengan demikian segala yang tersisa di dalam urat-uratku, maka engkaulah yang menghitungnya. Ampunilah saya. Nah, apa kita tidak boleh menerima serampangan terhadap sumbangan-sumbangan yang yang diyakini bahwa sumbangan itu dari yang haram dan yang syubhat. Lebih baik hati-hati. Sayyidina Abu Bakar contohnya tadi diberi makanan yang minuman yang tidak tahu awalnya, kemudian diceritakan ini saya ambil secara jaliah kepada dari orang lain yang tidak sah, kemudian dimuntahkan. Jadi ini prinsipnya Bapak Ibu sekalian, bahwa darah yang mengalir dari makanan kita itu akan mempengaruhi tingkat keberagamaan kita, tingkat ibadah kita. Demikian, terima kasih. Semoga apa yang kita kaji pada sore hari mendapatkan ridho dan maunah dari Allah Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Semoga ibadah kita semua diterima oleh Allah, mendapatkan rahmat, maghfirah, dan ikum minanar. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.